Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lera Mamati dari kelas 642D05 yang berasal dari kampus BSI Kaliabang, Bekasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang korupsi. Nah, judul saya kali ini adalah pandemi semakin cair. Poin-poin materi yang saya akan bahas kali ini adalah yang pertama itu pengertian korupsi, yang kedua itu komponen korupsi, yang ketiga jenis-jenis korupsi, yang keempat sebab terjadinya korupsi, yang kelima korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang keenam ada contoh korupsi di masa pandemi COVID-19, dan yang terakhir adalah upaya meminimalisir tindakan korupsi. Nah, yang pertama itu adalah pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, adalah tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, kebejatan, dan dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, atau sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang selanjutnya adalah komponen korupsi. Komponen korupsi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Dan yang terakhir, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah ataupun di swasta. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Menurut Zainal Abidin, terdapat 2 jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang diterima dan asal atau kelas para pelakunya. Yang pertama ada bureaucratic corruption atau bisa disebut juga sebagai valley corruption. Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya adalah para birokrat atau pegawai kelas rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah political corruption atau grand corruption. Pelakunya adalah politisi dari parlemen, penjabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam ataupun di luar pengadilan. Korupsi ini melibatkan uang yang relatif besar dari orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha ataupun di pemerintahan. Kita bisa lihat sebab-sebab terjadinya korupsi. Yang pertama itu adalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan sehari-harinya yang semakin lama semakin meningkat. Yang kedua adalah ketidakberesan manajemen. Yang ketiga adanya modernisasi. Yang keempat emosi mental, dan yang terakhir gabungan beberapa faktor dari tiada hukum yang keras, lingkungan, dan ataupun masyarakat. Ada korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kenapa sih disebut sebagai kejahatan luar biasa? Nah, di sini ada sebab-sebabnya. Yang pertama, korupsi menyebabkan kerusakan dan kejahatan yang luas. Yang kedua, korupsi adalah kejahatan sistematik. Yang ketiga, korupsi melanggar hak asasi manusia. Nah, yang keempat, pelaku korupsi dihukum dengan berat. Nah, yang terakhir, korupsi mengancam ketertiban dunia. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus korupsi di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Pada tanggal 25 November tahun 2020, KPK menetapkan dalam kasus suap ekspor benih lobster, Edi menerima uang sebanyak 9,8 miliar. Nah, yang kedua itu adalah dari mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara. Juliari ini diduga menerima fee dari rekannya pada Kemensos sebesar 10.000 per paket bansos. Total uang yang diterima Juliari sebesar 17 miliar, yang kemudian uangnya itu digunakan untuk kepentingan pribadinya.
Nah, yang ketiga itu adalah dari Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Nurdin Abdullah, ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Nurdin ini ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur bersama Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Baulamba Agung Sucipta. Ini ada beberapa orang ya berarti. Nurdin ini diduga menerima uang sejumlah kurang lebih 5,4 miliar dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang terakhir itu adalah Bupati Bandung Barat, yaitu AA Umbara, terlibat korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana COVID-19 dengan total realisasi anggaran itu senilai 52,1 miliar. Nah, AA Umbara ini diduga telah menerima uang sejumlah sekitar 1 miliar yang masuk ke kantong pribadinya. Ini yang terakhir adalah upaya meminimalisir tindakan korupsi. Nah, yang pertama itu adalah memberikan edukasi dan penanaman karakter anti korupsi sejak dini. Yang kedua, menindak tegas setiap perbuatan korupsi sekecil apapun. Yang ketiga, sosialisasi masyarakat terkait cara pengaduan dan pelaporan apabila terjadi tindakan korupsi di sekitarnya. Terakhir dari saya, kejujuran itu tidak ada sekolahnya, kejujuran itu tidak mengajar, tapi kejujuran itu harus dihidupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.